Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, ikhwatu fiddin, saudara-saudari yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang atas berkat rahmat, inayah dan taufiknya Allah pertemuan kita kembali dalam pembahasan kitab Safinatun Najah milik Syekh Salim Sumer Al-Hadrami rahimahullah. Yang mana pembahasan kita insyaallah akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat bersuci, yaitu syarat-syarat wudu. Kita bacakan ucapan beliau rahimahullah. Faslun syurutul wudu'i asyratun. Pasal atau poin pembahasan tentang syarat wudu itu ada 10. Ya. Ketika disebutkan syarat, maknanya adalah sebagaimana disebutkan oleh ulama fikih, ma yalzam min adamihi adam wa la yalzam min wujudihil wujud. Apa-apa yang kalau tidak ada itu maka tidak ada setelahnya, tidak ada konsekuensinya. Ya, tetapi tidak harus ketika hal itu ada maka ada ibadah yang dia lakukan. Kasih permisalan. Wabil misal yatadhil maqam. Dengan permisalan maka akan jelas apa yang diucapkan. Ma yalzam min adamihil adam. Apa-apa yang mengharuskan kalau hal itu tidak ada maka tidak ada. Contohnya, tidak ada wudu maka tidak ada sholat. Wala yalzam min wujudihil wujud. Dan tidak harus kalau itu ada maka harus ada. Tidak harus kalau seseorang berwudu maka harus sholat. Ya, ini yang disebut sebagai syarat. Ya, memakai pakaian merupakan syarat. Tetapi tidak harus, ya, tidak sah sholat seseorang kalau tidak memakai pakaian. Tetapi tidak harus kalau orang memakai pakaian dia harus sholat. Itu yang disebut sebagai syarat. Syarat biasanya secara hukum asal itu biasanya ada di sebelum ibadah. Ya, sebelum ibadah, sebagaimana mungkin wudu, memakai pakaian, misalnya. Itu termasuk syarat. Maka di sini disebutkan syurutul wudu, syarat-syarat wudu itu ada 10. Ya. Demikian pula misalkan syarat mandi juga ada 10 ini. Ketika seseorang mau mandi maka harus ada 10 syarat ini. Syarat ini berbeda dengan rukun. Ya. Kalau syarat ada di luar ibadah, adapun rukun ada di dalam ibadah. Ya, para ulama fikih menyebutkan ma yalzam min adamihil adam wa la yalzam min wujudihil wujud wala adam. Apa-apa yang ketika tidak ada maka tidak ada. Ya, tidak ada setelahnya. Tetapi tidak harus kalau hal tersebut ada maka harus ada atau tidak ada. Contoh rukun adalah misalkan membaca Al-Fatihah. Ya, sebagaimana kita memberi permisalan biar mudah. Ketika seseorang sholat tidak membaca Al-Fatihah, maka tidak sah sholatnya. Ya, tidak sah sholatnya. Tetapi tidak harus ketika seseorang membaca Al-Fatihah, dia harus sholat. Ya. Kalau dia membaca Al-Fatihah, apakah dia harus sholat? Tidak. Ya. Jadi itu yang disebut sebagai rukun. Nah, syarat berbeda dengan rukun. Kalau rukun tidak ada, biasanya batal ibadahnya. Ya, ketika rukun itu tidak ada, biasanya batal. Rukun sholat nanti akan dibahas di sini, misalkan tidak membaca Al-Fatihah, tidak sujud, tidak ruku dan yang semisalnya, maka batal sholatnya. Atau harus diulang rakaat yang dia tinggalkan. Nanti ada pembahasan lebih jauh tentang hal ini. Syarat yang pertama yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, qala al-muallif rahimahullah, nafa'anallahu bihi wa bi ulumi fid darain, syurutul wudu
asyrotun. Syarat dari wudu ada 10. Ya, jadi ketika seseorang mau berwudu harus ada hal ini. Kalau tidak ada maka tidak sah. Yang pertama adalah al-Islam. Orang tersebut harus Islam. Adapun orang kafir maka tidak sah wudunya. Ya, karena wudu merupakan ibadah badaniyah yang mengharuskan seseorang beragama Islam. Yang kedua adalah wat-tamyiz, mumayyiz. Ya. Gak sah wudunya anak-anak yang belum mumayyiz. Ya, dihitung sebagai ibadah mungkin ya, tetapi wallahu a'lam, tetapi diberi pahala insyaallah Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita berbicara sah atau tidak, maka ini disebut sebagai tidak terpenuhi syarat bagi anak-anak yang belum mumayyiz. Mungkin anak-anak masih kecil, masih umur 2-3 tahun, belum ngerti beda api sama air, istilahnya demikian. Ya, dia berwudu apakah sah? Ya, dia tidak memenuhi syarat berwudu. Begitu juga orang gila. Ya. Atau mungkin ada orang yang pingsan mungkin. Ya, pingsan tidak. Ada orang gila, dia tidak bisa membedakan antara hal yang hak sama yang batil, tidak bisa membedakan yang benar sama yang salah. Ya. Meskipun dia telah mencapai usia balik tapi dia gila, maka tidak dihitung sah wudu. Kemudian yang ketiga, waniqa anil haid wan nifas wa amma yamna usulul ma ilal basyarah. Yang ketiga, syarat seseorang yang mau berwudu adalah harus terbebas dari haid dan nifas. Ya, harus terbebas dari haid dan nifas, ini khususnya bagi wanita. Ini yang ketiga. Karena tidak mungkin sah wudu seseorang yang masih haid atau nifas. Ya, karena dia kotor, istilahnya kan sedang kotor. Kemudian yang keempat, wa amma yamna usulul ma ilal basyarah, dan apa-apa yang menghalangi sampainya air ke permukaan kulit. Contoh yang menghalangi air ke permukaan kulit adalah tato misalkan. Ya, adapun mungkin henna bagi wanita dan semisalnya yang tidak menghalangi air sampai ke kulit maka tidak dihukumi tidak sah wudunya, sah. Ya, berbeda dengan tato ya, atau mungkin yang dipasang di kuku, kutek. Istilahnya kutek. Itu pun ya menjadikan wudunya tidak sah. Karena kenapa? Syaratnya masih belum terpenuhi. Kemudian selanjutnya, wa an la yakuna 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Ya, tidak ada di anggota tubuh yang bisa merubah sifatnya air. Ya. Misalnya seseorang mau berwudu tapi dia telah mengusapkan sabun ke tangannya misalkan, atau mengusapkan sabun ke wajahnya, maka tidak sah wudunya. Karena kenapa? Masih ada yang merubah air di wajahnya. Maka ketika dia mungkin mau cuci muka sekalian berwudu, tidak sah kecuali dia membasuh dulu wajahnya sampai hilang sabunnya, kemudian dia berwudu. Ya, karena telah disebutkan dalam pembahasan air, ada air yang tohur, yang suci lagi mensucikan, yaitu air mutlak yang belum tercampur dengan apapun. Ketika air tercampur dengan sabun yang ada di wajah, maka tidak disebut sebagai air mutlak. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Ya. Kemudian selanjutnya, al-ilmu bi fardhiyatihi, harus mengetahui tentang kewajibannya. Ya, maknanya adalah kalau mungkin dia tidak tahu ada kewajiban di dalamnya, ya dia tidak tahu kalau ada wajibnya niat dalam wudu, dia tidak tahu kalau membasuh wajah adalah wajib, ya, maka tidak sah. Dia harus tahu mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya. Entah mungkin orang tadi meyakini sudah kita anggap wajib saja,
membasuh tangan, ya, berkumur-kumur, membasuh wajah, semua kita anggap wajib biar aman. Tidak. Dia harus bisa membedakan mana yang wajib dan mana yang sunnah. Ya, adapun mungkin mu'allaf maka tidak diberikan beban yang demikian, ya. Nah, ini berhubungan dengan poin setelahnya, wa an la ya'taqid fardhon min furudhihi sunnah. Dia tidak boleh meyakini kewajiban-kewajiban dalam wudhu itu sebagai sunnah. Dia mengatakan membasuh wajah itu sunnah, padahal wajib. Tidak boleh. Oleh karena dia harus mengetahui apa-apa yang wajib dan apa-apa yang sunnah. Berbeda hukumnya bagi seseorang yang baru masuk Islam mungkin, ya, ada keringanan di situ. Tentunya sambil belajar. Kemudian yang ke-8, tadi yang ke-7 tidak meyakini yang wajib sebagai sunnah. Begitupun dalam sholat nanti. Yang ke-8, al-ma'ut tahur, yang digunakan adalah air yang suci lagi mensucikan. Ya, itu syarat mutlak bagi seorang yang mau berwudu. Tidak sah dia memakai air yang telah berubah, ya, dalam artian telah tercampur dengan sabun dan semisal. Dan tidak sah menggunakan air yang mustakmal. Nanti ada pembahasan air mustakmal. Tidak sah juga ketika menggunakan air yang terjatuh najis di dalamnya. Kemudian yang ke-9, dukhulul waqti, masuknya waktu. Ya, ini terlebih bagi seseorang yang mungkin memiliki penyakit. Jadi dia suka buang air terus, misalkan kencing-kencing terus. Atau mungkin bagi wanita yang istihadhah, keluar darah terus. Maka syaratnya dia ini boleh berwudu harus setelah masuk waktu. Misalkan ada seorang wanita yang istihadhah. Misalkan waktu zuhur jam 11:30. Kemudian wanita istihadhah ini berwudu untuk sholat dari jam 11 misalnya. Belum masuk waktu. Dia berwudu, kemudian 11:30 dia sholat. Maka tidak boleh dilakukan hal yang demikian. Bagi wanita yang istihadhah, yang keluar darah terus istilahnya, adalah ketika waktu telah masuk 11:30, waktu sholat, baru dia berwudu dan dia sholat. Ya, ini terkhusus bagi yang demikian, orang yang memiliki, ya, permasalahan-permasalahan seperti itu. Adapun bagi orang yang normal-normal saja, maka mungkin dia mau berwudu dari sebelum waktunya, menjaga wudu dengan niat mungkin untuk melakukan sholat dan semisalnya, maka tidak masalah. Wal muwalah lidaimil hadath. Ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ke-10 adalah muwalah bagi orang yang terus keluar hadas. Ya, hampir terus keluar hadas seperti orang yang istihadhah tadi atau orang yang kencing-kencing atau istilahnya beser, ya, dia harus berwudu di waktu tersebut. Karena kenapa? Bagi dia ini adalah hukumnya darurat. Dia berwudu tapi istilahnya kan tidak sah. Dia kencing-kencing terus, dan kencing adalah membatalkan wudu, keluar darah adalah membatalkan wudu, dan bagi dia hukumnya darurat, maka diperbolehkan, tapi dengan syarat harus masuk waktu sholat. Wallahu a'lam. Ini pembahasan tentang syarat-syarat berwudu. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang nawaqidul wudu. Pembahasan tentang fasl nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu. Ya, nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman misalnya. Di sini disebutkan arba'atu asya. Ada empat hal. Yang pertama, al-awwal al-khariju min ahadi sabilain min qubulin au duburin rih au ghairihi illal mani. Apa-apa yang keluar dari dua jalur, depan dan di belakang. Ya. Entah itu angin atau dan semisalnya. Apa-apa yang keluar dari dua lubang, dari depan misalnya keluar angin misalnya, atau dari belakang keluar angin, maka batal wudu.
Atau misalkan tidak keluar angin tapi keluar cairan, maka batal pula wudunya. Atau mungkin mengeluarkan benda padat, tidak tahu, mungkin dia makan biji staples misalkan, kemudian keluar biji staples. Secara asal biji staples tidak najis, tapi ketika keluar dari dua lubang tadi, maka menjadi najis. Entah zatnya yang keluar itu najis atau enggak. Ya. Kemudian selanjutnya, entah itu juga keluar dari hewan atau manusia. Maka nanti ada pembahasan tentang kopi luwak. Itu nanti ada pembahasan lebih jauh dari para ulama. Entah yang keluar juga darah dan yang semisal. Adapun mungkin ada seorang keluar darah bukan dari dua lubang tadi, tapi mungkin keluar darah dari punggungnya, dari tangannya, atau dari mana misalnya, dari perut. Maka tidak dihukumi batal wudunya, tetap sah wudunya. Kecuali ilal mani, kecuali mani, air mani. Air mani ini tidak najis. Ketika air mani mengenai celana, misalkan mengenai sarung dan semisalnya, tidak dihukumi najis. Ulama berselisih tentang hal ini. Tapi wallahu a'lam, para ulama menjelaskan bahwa bagaimana mungkin para nabi dan para rasul dihasilkan dari benda yang najis, dari suatu hal yang najis. Itu salah satu pendalilan beliau, para ulama. Begitu juga Aisyah radhiyallahu anha membersihkan pakaian Nabi yang terkena mani, dikerik oleh beliau radhiyallahu anha. Dan Nabi pun memakai pakaian tersebut. Tetapi tetap harus mandi, meskipun tidak najis tetap harus mandi. Mandinya sebabnya bukan karena najis, tapi sebab mengeluarkan mani. Harus dibedakan keduanya. Atsani zawalul aql binaumin aw ghairihi illa naum qa'idan mumakkin maq'adahu minal ard. Hilangnya akal dengan sebab tidur atau yang lainnya, kecuali mumakkin, yaitu naum qa'idan mumakkin, kecuali seseorang tidur dengan posisi duduk yang tidak bergerak. Minal ard, posisinya tetap. Misalkan ada seseorang, biasanya kalau khutbah Jumat banyak sekali posisi yang tumak nina seperti ini. Pura-pura dengar khutbah tapi dia duduk dan tidur. Para ulama menyebutkan, sebagian ulama menyebutkan orang-orang demikian adalah orang-orang yang kalah sebelum berperang. Tidur di waktu khutbah. Maka ketika seseorang tidur dalam keadaan duduk, tidak keluar, tidak terangkat salah satu dari dua kulit yang menutupi duburnya, maka itu dihitung tidak batal wudunya. Ini disebutkan tidur dalam keadaan duduk yang tetap duduknya di atas bumi. Tidak boleh dia miring. Kalau miring maka bisa jadi keluar angin. Dan di sini di awal disebutkan zawalul akal, yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur. Lebih utama lagi misalkan seseorang hilang akal karena sebab pingsan mungkin, maka batal wudunya. Atau dengan sebab mungkin gila mendadak, kemudian waras lagi. Karena pernah kami jumpa ada seseorang penuntut ilmu yang diceritakan kalau lagi waras, Masya Allah, berbicara, menulis itu benar-benar luar biasa. Tapi beberapa hari kemudian dia kumat gilanya dan dia waras lagi. Orang negeri kita, dari masyarakat di negeri kita, wallahu a'lam, Allah yashfi, semoga Allah memberikan kesembuhan. Sebagaimana juga kembali ke pembahasan tentang duduk, tidur dalam keadaan duduk yang tidak bergerak posisinya, dalam hadis yang mana Nabi Muhammad SAW mengakhirkan sholat isya sampai para sahabat tertidur dalam keadaan duduk. Kemudian Nabi memerintahkan untuk iqamah dan para sahabat tidak melakukan wudu kembali. Kemudian yang ketiga, ats-tsalitsu an-niqa al-iltiqa, sudah, al-iltiqa basyaratai rajul wa imra'ah kabirai ajnabiyain min ghairi ha'il. Bertemunya atau bersentuhannya dua kulit
ya, laki-laki atau perempuan yang sudah besar tentunya, dan tidak ada hubungan mahram, ya, dan tidak ada penghalang di antara keduanya. Nah, ini yang perlu. Yang di dalam juga ada perselisihan para ulama. Ada yang mengatakan menyentuh laki dan wanita ini batal wudhu, ada yang mengatakan tidak batal wudhu. Ya, khilaf. Dan dalam mazhab Syafi'i disebutkan batal wudhu. Saya akan menambah sedikit pembahasan tentang hal ini. Kenapa batal wudhu? Karena Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan aula mastumun nisa, makna lamas adalah menyentuh. Mujarradul lams, sekedar menyentuh saja sudah batal wudhu. Imam Ahmad mengatakan tidak, karena makna la mastumun nisa, ya, itu adalah menggauli suami dan istri. Sehingga dalam mazhab Syafi'i dimaknai zahir ayat la mastumun nisa dengan sekedar menyentuh. Adapun hadis Nabi yang mengatakan, ya, ketika Aisyah tertidur, Nabi sholat di malam hari dengan mengangkat Aisyah, disebutkan mengangkat dengan hail, dengan ada pembatas. Sehingga dalam zahir ayat Imam Syafi'i mengambil zahir ayat, dan hadis Imam Syafi'i mentakwil hadis. Adapun Imam Ahmad, dalam mazhab Ahmad maksudnya, mentakwil ayat, lams dimaknai dengan menggauli dan mengambil zahir hadis. Ini khilaf di antara para ulama dan kita saling memaklumi. Di sini disebutkan di antara dua wanita yang sudah besar tentunya, tanpa mahram, ya. Jadi orang yang telah balik tanpa pembatas maka batal. Syarat-syaratnya adalah, kenapa seseorang bisa disebut batal wudhunya, adalah bersentuhan laki-laki dan wanita. Kalau laki-laki sama laki-laki tidak batal tentunya. Ya, yang bersentuhan kemudian adalah kulit dengan kulit. Adapun mungkin gigi ketemu sama kulit maka tidak batal. Mungkin ada laki-laki gigit kulitnya perempuan, tidak batal tapi tidak boleh kalau bukan mahramnya. Atau mungkin rambut tersentuh ke rambut atau kuku, maka tidak disebut batal. Kemudian syarat yang ketiga disebut batal adalah kalau tidak ada pembatas. Kalau ada pembatas maka tidak batal. Kemudian yang keempat adalah bukan mahram. Ya, dan istri dalam hal ini termasuk yang bukan mahram. Kalau mahram maka tidak boleh dinikahi. Karena bukan mahram maka boleh dinikahi. Kemudian kita membahas nambah sedikit apa itu mahram. Ya, mahram mungkin kita bisa membagi menjadi 3. Mahram secara nasab. Yang disebut sebagai mahram secara nasab adalah ibu, anak, saudara perempuan, bibi dari bapak dan bibi dari ibu, ya, kemudian ponakan perempuan dari saudara perempuan dan ponakan perempuan dari saudara laki-laki. Ada 7 mahram secara nasab. Kemudian mahram secara saudara sepersusuan, maka adalah anak yang menyusui, atau kemudian selanjutnya adalah saudara sepersusuan, bibi dari anak yang disusui, ya. Kemudian selanjutnya ibu yang menyusui, bibi dari saudara ibu yang menyusui, anak dari saudara laki-laki, anak dari saudara laki-laki yang dipersusui. Kemudian yang selanjutnya adalah anak dari wanita saudara perempuan yang disusui. Kita ulang lagi. Yaitu ibu yang menyusui. Terus ya, ibu, nenek dan ke atas. Seseorang yang menyusui pada istri. Jadi anak sepersusuan tentunya. Kita ulang biar tidak bingung. Anak ibu susuan. Ya. Atau saudara suami dari ibu susuan. Saudara ibu sepersusuan. Anak saudara susuan. Kemudian selanjutnya adalah ada 7 itu betul. Kemudian yang ketiga adalah yang disebut sebagai mahram dengan sebab pernikahan adalah ibu mertua. Kemudian anak tiri. Ya, ibu tiri dan juga menantu. Itu disebut sebagai mahram. Dihukumi sebagai mahram. Jadi sama ibu mertua tidak boleh dinikahi. Ya, anak tiri pun tidak boleh dinikahi. Yang keempat, ar-rabi'u
masu kubul adami aw halaqatu duburihi bi batni ar-rohah aw bi batnil asabi, yaitu menyentuh, memegang kubul atau lipatan dubur bagian dalam dengan telapak tangan atau ujung jari. Entah ini memegangnya ya dengan syahwat atau dengan tidak syahwat. Entah yang dipegang adalah anak-anak, jenazah, atau mungkin punya sendiri. Ya. Dan kalau menyentuh dengan punggung tangan, ya bagian atas, maka tidak dihukumi batal. Adapun ketika menyentuh dengan ya bagian tangan yang di bawah, ya perutnya tangan istilahnya, maka batal wudu. Karena Nabi menyebutkan idza afdha ahadukum, mana afdha adalah menyentuh dengan perut tangan itu telapak tangan. Tidak dimaknai afdha ketika menyentuh dengan punggung tangan. Wallahu a'lam, ya kita sudah terlalu banyak melebihi waktu. Kita akhir sampai sini. Ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, ada salahnya karena kekurangan yang saya miliki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.